Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia bagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Soft lens atau biasa kita kenal dengan lensa kotak begitu populer di kalangan kaum hawa. Selain untuk membantu penglihatan yang kurang baik, lensa kotak acap kali dijadikan aksesoris untuk mempercantik diri. Variannya yang berwarna-warni membuat kaum hawa semakin tertarik untuk menggunakannya, walau tidak terdapat gangguan pada indera penglihatannya. Apakah dalam hal ini termasuk mengubah ciptaan Allah sehingga lensa kotak menjadi haram? Kemudian bagaimana dengan wudhu kita? Apakah tetap sah jika tetap menggunakan lensa kotak? Memang dalam hal ini, dalam masalah perhiasan, para ulama itu umumnya membolehkan asalkan tidak memperlihatkan aurat. Sehingga perhiasan yang ada di misalnya di wajah, seperti kita pakai kacamata yang semata-mata untuk berhias, atau mungkin sebagian wanita memakai bedak, memakai lipstick, eyeshadow dan sebagainya, kebanyakan ulama mengatakan selama itu adanya di wilayah yang bukan aurat, maka tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa nampak daripadanya. Nah, wajah kita ini kalau menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, wajah wanita itu bukan aurat, apalagi wajah laki-laki. Sehingga kalaulah di situ diletakkan beberapa perhiasan, entah itu bedak, entah itu lipstick, entah itu eyeshadow dan sebagainya, selama ini tidak berlebihan atau malah jadi norak, satu yang wajar-wajar saja dianggap oleh masyarakat, maka perhiasan yang ada di wajah itu sah-sah saja, termasuk di dalamnya lensa kontak. Lalu apakah lensa kontak ini masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah? Umumnya para ulama mengatakan bahwa yang namanya mengubah itu yang bersifat operasi plastik, yang mana memang berubah hidungnya yang pesek, berubah jadi mancung, ya warna kulitnya yang gelap dirubah menjadi putih dan seterusnya, itu adalah yang maksud dalam mengubah ciptaan Allah. Adapun lensa kontak ini memang dia tidak mengubah secara operasi, karena cukup hanya dimasukkan saja ke bola mata dan sudah selesai. Tidak ada sesuatu yang berubah kecuali penampilannya jadi lebih bagus, lebih keren, lebih cantik, lebih kece kata orang. Tetapi dia tidak ada operasi di situ, tidak ada perubahan dalam arti mengubah wujudnya, hanya mengubah penampilannya saja. Nah, sehingga ketika orang memakai kontak lens itu lalu kelihatan matanya lebih berwarna biru atau berwarna hijau dan sebagainya, maka tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Tapi jangan kaget juga kalau nanti ada sebagian ulama modern di zaman sekarang yang mengatakan memakai lensa kontak itu termasuk mengubah juga ciptaan Allah. Bisa saja ada yang berpendapat seperti itu, karena memang yang nampak di matanya adalah perubahan, maka dianggaplah ini mengubah ciptaan Allah juga. Tapi cenderungnya adalah memang tidak mengubah sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan hukum kontak lens ketika kita sedang berwudu? Apakah harus dilepas? Sederhananya begini, kalau kita pakai kontak lens, maka kontak lens ini adanya di bola mata kita, di dalam kelopak mata. Sehingga ketika kita berwudu, biasanya kita waktu wudu itu menutup mata, merem. Nah, ketika kita wudu, kita menutup mata. Sehingga biasanya tanpa ada kontak lens pun sebenarnya bola mata kita tidak basah, tidak apa-apa. Justru kelopak mata atau penutup mata kita itulah yang harusnya basah terkena air. Nah, oleh karena itu, kalau orang pakai kontak lens, sebenarnya dia juga tidak perlu untuk membuka, mencopot kontak lensnya itu. Dia tetap bisa berwudu, kecuali kalau dia takut nanti ada air masuk ke dalamnya dan sebagainya. Kalau bicara dari sisi apakah sah atau tidak sah, tanpa melepas kontak lens tentu tetap sah. Tapi nanti kalau secara teknis apakah dengan orang mencuci wajahnya, lantas kemudian terjadi sesuatu dengan kontak lens dan sebagainya, itu silahkan difikirkan. Urusannya tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya wudhu kita, dan karena wudhu kita ini harus membasuh wajah, yang harus basah itu adalah kelopak matanya dan bukan biji mata di dalamnya, bukan bola mata di dalamnya. Itu kalau kita pakai kontak lens. Lain halnya kalau kita pakai kacamata. Tentu kacamatanya harus dibuka, karena tidak mungkin kita wudhu dengan menggunakan kacamata, maka mata kita malah tidak terkena air. Oleh karena itu bedakan antara kontak lens, lensa kontak ini dengan kacamata. Bicara tentang aurat manusia, laki-laki maupun perempuan, maka
tidak ada satupun di antara para ulama yang mengatakan bahwa wajah itu adalah aurat. Kecuali sebagian kecil dari ulama yang mengatakan bahwa wajah wanita termasuk aurat karena itu harus ditutup. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita bicara tentang bolehkah meletakkan perhiasan di wajah dan kemudian di situ ada salah satunya lensa kontak, maka umumnya mengatakan tidak mengapa karena wajah itu bukan aurat dan yang haram untuk diperlihatkan adalah aurat itu sendiri. Wajah bukan aurat, maka boleh saja melihat wajah orang lain, baik itu seorang wanita atau seorang laki-laki, karena batasan aurat wanita itulah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Boleh tidaknya dilihat nanti tergantung konteksnya. Apakah yang dilihat wanita yang masih muda, yang terlalu cantik, yang bikin fitnah dan sebagainya, maka palingkan wajahmu. Tapi ketika secara umum disebutkan bahwa wajah wanita bukan aurat, maka memang tidak harus ditutup dan boleh terlihat. Dan kalau memang ada perhiasan di situ, kalau secara uruf di masyarakat itu dianggap itu biasa, tidak berlebihan, maka tidak mengapa juga untuk menggunakan perhiasan-perhiasan yang secara uruf diterima oleh masyarakat. Pemirsa Hasanah, bagi kita yang tidak suka memelihara hewan, keberadaan kucing yang berseliweran di rumah menjadi persoalan tersendiri, terutama masalah perhatian terhadap kesucian rumah. Karena tanpa kita tahu, kucing bisa kencing di mana saja. Demikian pula buang kotoran di mana saja. Masalahnya, apakah bekas kotoran kucing itu najis? Jika kita sholat di tempat-tempat yang sering menjadi tempat duduknya atau istirahatnya kucing yang memungkinkan meninggalkan sisa kotoran, apakah bisa membatalkan sholat? Kucing adalah salah satu hewan yang disayangi oleh manusia, termasuk juga Rasulullah dan para sahabat. Tentang apakah kucing itu najis atau tidak, kita menemukan banyak hadis yang menyebutkan bahwa memang kucing itu tidak najis. Innal hirrata laisat binajizah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Sesungguhnya kucing itu bukanlah hewan yang najis. Bahkan dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya disebutkan, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu termasuk hewan yang berkeliaran di tengah kita. Jadi dia tidaklah dianggap najis, termasuk air liurnya dan juga keringatnya, termasuk juga bulu-bulunya. Hanya saja yang jadi masalah adalah apabila kucing itu membawa racun, toksoplasma misalnya dan sebagainya, yang akan berakibat fatal terhadap kesehatan kita. Nah, ini yang harus kita lebih berhati-hati. Adapun kalau bekas dari kucing itu misalnya kurang sedap, maka tentu saja ini harus kita hindari. Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang makruh hukumnya apabila kita sholat menghadap Allah dalam keadaan bau yang tidak sedap. Maka sebaiknya memang kita bersihkan. Tapi pada dasarnya seekor kucing itu bukanlah hewan yang najis dan air liurnya tidak najis, keringatnya tidak najis, bulunya juga tidak najis. Hanya saja kucing itu tidak boleh dimakan. Artinya tidak boleh disembelih untuk dimakan dagingnya karena dia termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ghairu ma'kulil lahm. Tidak boleh dimakan dagingnya tetapi tubuhnya tidak najis. Kalau memang bisa dicuci atau lebih mudahnya adalah dicuci, tentu kita cuci dengan menggunakan sabun, pembersih dan sebagainya. Tapi kadang-kadang membersihkan tidak harus dengan cara dicuci. Toh dia juga bukan benda najis, sehingga bisa saja dengan cara dry cleaning, dengan dicuci tapi dengan cara yang kering, yaitu entah di vakum atau dengan cara-cara tertentu sehingga hilang baunya dan sebagainya, sehingga kita lebih nyaman dalam beribadah, tidak terganggu oleh bekas-bekas dari hewan-hewan itu. Kita tahu bahwa kucing itu ada yang memang hidupnya bersih, tapi banyak juga yang hidupnya jorok. Oleh karena itu kita bersihkan, tapi tidak harus dengan cara seperti kita membersihkan najis yang harus dicuci, apalagi harus misalnya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, ini bukan buat kucing, ini untuk anjing. Sebagaimana sabda Nabi, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Itu khusus untuk anjing dan dalam mazhab Syafi'i ditambah lagi dengan babi. Hewan anjing, hewan babi kalau najis memang harus dicuci 7 kali. Tapi kalau kucing, dia tidak najis dan tidak perlu ada pencucian sampai 7 kali. Cukup kita hilangkan saja baunya yang misalnya kurang sedap, bisa dengan cara dicuci atau dengan cara-cara yang lainnya.
Pemirsa Hasanah, ada yang mengatakan bahwa setiap langkah kaki kita ke masjid dihitung sebagai pahala. Benarkah demikian? Lalu bagaimana jika rumah kita dekat dengan masjid? Apakah dengan demikian kita bisa berangkat ke masjid yang lebih jauh agar kaki lebih banyak melangkah sehingga pahala pun semakin banyak? Kemudian bagaimana jika kita naik kendaraan? Bagaimana cara menghitungnya? Melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah sholat, memang benar diberikan setiap langkahnya itu satu pahala kebaikan, bahkan juga dihapuskan satu kesalahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, diantaranya Sahih Bukhari menyebutkan, fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa as-shalah lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu khati'ah. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu dengan menyempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, tidak demi apa-apa kecuali hanya untuk dia mengerjakan sholat saja, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali Allah angkat dia satu derajat dan Allah hapus dia satu kesalahan. Jadi melangkahkan kaki dihitung setiap langkahnya, ini adalah sesuatu yang memang luar biasa, memberikan kepada kita pemahaman bahwa alangkah luar biasanya berangkat berjalan kaki menuju ke masjid dan betapa besar pahalanya kita sholat berjamaah di masjid. Tetapi memang bukan berarti bahwa yang diberi pahala hanyalah yang berjalan kaki. Jangan berpikir bahwa kalau orang nanti naik kendaraan, entah itu naik himarnya, naik unta, kuda, bahkan di zaman sekarang naik sepeda, naik motor, naik mobil, lantas dia tidak dapat pahala. Karena hadisnya menyebutkan hanya yang melangkahkan kakinya, tentu tidak benar. Dan juga bukan berarti bahwa orang yang semakin dekat rumahnya dengan masjid, lantas pahalanya jadi sedikit. Tidak juga. Ini hanya menunjukkan bahwa setiap pengorbanan kita untuk bisa datang ke masjid sholat berjamaah itu luar biasa Allah berikan pahalanya, bahkan dihitung tiap langkah. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala kita sholat berjamaah di masjid. Tetapi jangan takut orang yang rumahnya di masjid lantas di dekat-dekat masjid tidak mau ke masjid. Kenapa? Saya dekat sekali rumah saya dengan masjid, lalu kalau saya melangkah pahala saya sedikit, saya mau ganti masjid saja, cari masjid yang lebih jauh misalnya. Tidak begitu cara memahaminya. Tentu cara memahaminya adalah bahwa melangkahkan kaki itu menunjukkan bahwa kita punya upaya, usaha. Nah tentu saja orang yang rumahnya dekat masjid tidak perlu dia mencari masjid yang jauh, yang hanya akan menyusahkan dirinya saja. Dan juga tidak perlu dia sebelum masuk masjid karena rumahnya dekat, biar pahalanya sama dengan yang jauh, lantas dia berputar-putar dulu 2-3 kali putaran. Kenapa mas? Kok tidak langsung masuk? Biar pahalanya banyak. Tidak perlu juga. Begitu juga pulang dari masjid, muter-muter dulu ke pasar kemana-mana baru sampai rumah. Sekedar untuk melaksanakan secara harfiah hadis itu tidak perlu juga. Ini sekedar menunjukkan bahwa Allah menghitung setiap usaha kita yang ingin sholat berjamaah di masjid. Betapa besarnya pahala orang yang mengerjakan sholat di masjid, tapi jangan kemudian ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang sekiranya malah akan membuat kita terbahak-bahak, akan tertawa mendengarkan cara-cara seperti itu. Ya jadi hadis yang menyebutkan tentang langkah-langkah kaki itu memang menunjukkan aghlabiyah. Kebanyakan para umat Islam baik di zaman sekarang atau di masa Nabi, mereka berangkat ke masjid memang berjalan kaki rata-rata. Tapi bukan berarti kemudian orang yang naik kendaraan lantas tidak mendapatkan pahala, tidak juga. Kalau mereka rumahnya agak jauh dari masjid, lalu mereka naik kendaraan, naik sepeda motor, naik kuda, dan sebagainya, sama sekali tidak mengurangi pahala dari dia berangkat ke masjid. Tentu hadisnya adalah menggambarkan aghlabiyah, menggambarkan kebanyakannya orang melangkah itu ke masjid, lalu kemudian pahalanya dihitung per langkah. Ini sekedar memberikan gambaran betapa besarnya pahala orang yang berangkat ke masjid. Pemirsa Hasanah, banyak kita temui orang yang sedang sholat setelah sujud kedua untuk berdiri, biasanya duduk sejenak, terus berdiri. Ada juga yang langsung berdiri. Manakah keduanya yang paling dianjurkan? Sehabis kita sujud, lalu kemudian kita mau berdiri ke atas, memang dibolehkan, bahkan juga ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah melakukannya. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَضْحَكْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا. Ketika Nabi mau bangun dari rakaat yang ganjil, misalnya rakaat pertama atau rakaat ketiga,
sesudah sujud yang kedua mau bangun berdiri, beliau tidak langsung berdiri, tapi kemudian beliau duduk dulu sebentar, yang kemudian para ulama mengatakan itu adalah duduk istirahat. Sebagian ulama mengomentari bahwa Nabi melakukan itu ketika beliau sudah usianya agak lanjut, sehingga katakanlah secara fisik beliau sudah tidak kuat lagi untuk bangun langsung dari sujudnya berdiri. Dan ada lagi nanti para ulama yang mengatakan bahwa itu bisa dilakukan kapan saja, tidak ada kaitannya dengan usia, sehingga boleh saja kalau kita habis dari sujud, kemudian mau berdiri ke atas, kita duduk sejenak yang disebut dengan duduk istirahat. Toh itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Seandainya kita mau langsung, itu juga dibenarkan, tidak menyalahi ketentuan sholat. Tetapi kalau kita mau duduk sejenak, maka itu juga dibenarkan juga karena Nabi pernah melakukannya. Nanti ada juga yang mengatakan bahwa Nabi melakukannya saat tua dan ketika muda tidak melakukannya. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan mau sudah tua, mau masih muda, dua-duanya sah-sah saja apabila kita melakukan dalam keadaan kita duduk sebentar istirahat sebelum kita berdiri lagi mengerjakan rakaat-rakaat berikutnya. Tetapi memang itu hanya dilakukan pada rakaat pertama ataupun rakaat ketiga, karena di rakaat kedua memang kita harus duduk untuk melaksanakan duduk tahiyatul awal, tasyahud awal. Jadi pada rakaat pertama atau rakaat ketiga yang disebutkan di dalam hadis itu sebagai rakaat yang ganjil, fa idza kana fi witrin min salatihi. Ketika pada rakaat yang ganjil pada salatnya itu beliau tidak langsung berdiri, tapi beliau melakukan duduk sejenak, yang dikatakan sebagai duduk istirahat. Pada dasarnya sebenarnya begitu gerakan sujud itu sudah selesai, sujud yang kedua dari setiap rakaat, untuk masuk ke rakaat berikutnya sebenarnya tidak ada perintah untuk duduk sejenak. Aslinya defaultnya adalah langsung berdiri. Tetapi bolehkah, pertanyaannya, bolehkah kita duduk sejenak? Maka jawabannya boleh. Adakah dalilnya? Ada dalil dari Rasulullah. Tetapi kalau ditanya apa dalilnya untuk langsung berdiri, karena memang aslinya gerakan itu adalah langsung berdiri, tidak duduk dulu sementara. Aslinya defaultnya gerakan sholat itu fa idza faraghta fansab. Begitu kamu selesai dari satu pekerjaan, langsung pekerjaan yang lainnya, tidak perlu istirahat dulu. Tetapi ketika ada yang duduk istirahat, maka itu menjadi boleh karena Nabi juga pernah mencontohkannya. Pemirsa Hasanah, di masyarakat Indonesia banyak kelompok pengajian yang membaca Al-Quran bersama-sama. Ada yang sendiri-sendiri, tapi dalam satu majelis. Ada yang dalam satu majelis, salah satu membaca, dan yang lainnya mendengarkan atau menyimak. Apakah yang demikian ini memang dianjurkan dalam syariat agama? Membaca Al-Quran secara bersama-sama memang sudah diajarkan sejak zaman Nabi. Banyak hadis yang menceritakan tentang pahala orang yang berkumpul lalu membaca Al-Quran. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah berkumpul suatu kaum pada satu masjid di antara masjid-masjid Allah di mana mereka yatluna kitaballah, membaca kitabullah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mempelajari isinya, bainahum, di antara mereka, maka turunlah kepada mereka sakinah, ketenangan, dan diliputi dengan rahmah, kasih sayang dari Allah, bahkan dipayungi mereka oleh para malaikat. Siapa? Mereka yang berkumpul untuk membaca Al-Quranul Karim. Itu pahalanya luar biasa dan hadisnya hadis yang sahih. Hanya saja yang jadi masalah adalah bagaimana kemudian teknis untuk menjalankan apa yang ada di dalam hadis itu. Apakah kita berkumpul ramai-ramai semua lalu masing-masing membaca sendiri-sendiri ayat Al-Quran, atau membaca bersama-sama ayat Al-Quran, atau bagaimana? Nah, di sini memang teknisnya para ulama agak berbeda-beda. Imam Malik misalnya pernah ditanya tentang bagaimana al-qira'ah fil masjid. Bagaimana orang-orang kumpul di masjid lalu membaca Quran. Faqala lam yakun bil amril qadim wa innama huwa syai'un ahdath wa lam ya'ti akhirul ummah bi ahda mimma kana alaihi awwaluha.
Imam Malik ketika ditanya, ada orang yang berkumpul di masjid membaca Quran bersama-sama. Ayat yang sama, surat yang sama, membacanya dengan bersama-sama juga. Memang beliau mengatakan itu tidak pernah ada di masa lalu. Ini hanyalah sesuatu yang baru saja kemudian. Ini menurut Imam Malik, dan banyak juga orang-orang di zaman sekarang yang berfatwa dengan fatwa dari Imam Malik itu, yang tidak menganjurkan kalau bacanya itu bersama-sama. Nah, tetapi Al-Imamun Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa Imam Malik ketika mengatakan hal ini, sebenarnya beliau sedang mengkritisi satu kelompok tertentu, yaitu yang mereka memang secara khusus menjadikan itu sebagai suatu ibadah mahdah, seolah-olah ini seperti sholat, seperti ibadah-ibadah yang lain, yaitu berjamaah bersama-sama membaca Quran bersama-sama. Tetapi sebenarnya kalau tidak diniatkan sebagai ibadah mahdah dalam arti seperti sholat dan yang lainnya, tetapi memang bersama-sama membaca Al-Quran, ayat yang sama, surat yang sama, menurut Al-Imamun Nawawi itu pernah juga dilakukan di zaman sahabat Nabi. Ada misalnya Abu Darda dan yang lain-lain yang pernah melakukan seperti itu. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Darda itu pernah mengajarkan Al-Quran, dan bersamanya adalah murid-murid yang yaqra'unal Qur'ana jami'an. Murid-muridnya itu kemudian membaca Al-Quran bersama-sama. Beliau menyimak, mendengarkan, mungkin ada yang salah dan sebagainya, dan itulah yang selama ini sudah kita lakukan di masjid, di tempat-tempat pengajian dan sebagainya, membaca bersama-sama. Memang pernah dilakukan di masa sahabat, di masa para tabi'in, atba'ut tabi'in, walaupun memang tidak kita temukan contohnya di masa Rasulullah dalam hadis yang sahih. Pemirsa Hasanah, lalu bagaimana dengan membaca Al-Quran bersama-sama, surat yang sama? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Ditanya Hasanah. Bolehkah membaca Quran bersama-sama, ayat yang sama, surat yang sama, begitu saja? Ataukah misalnya masing-masing boleh membaca ayat sendiri-sendiri yang berbeda, surat sendiri-sendiri yang berbeda, tapi mereka berkumpul di satu tempat? Nah, atau ada lagi cara yang lebih menarik lagi, yaitu satu orang saja yang membaca dan yang lain hanya mendengarkan saja. Ini pun dibenarkan juga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Kalau dibacakan kepada kamu Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Satu membaca Al-Qur'an, yang lain menyimak atau mendengarkannya. Dan itu juga biasa di tengah masyarakat kita. Artinya dengan segala model itu, tidak ada satupun yang menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya dalam arti haram. Tetapi bisa saja dilaksanakan dengan masing-masing modelnya sebagaimana yang sudah kita lihat di tengah masyarakat kita. Tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah ketika satu kaum berkumpul lalu mereka membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca surat Waqiah, membaca surat Tabarok dan sebagainya, karena yang dibaca adalah Al-Quran. Tapi tidak salah juga kalau misalnya satu saja yang membaca tapi kemudian yang lain mendengar atau menyimak. Dan boleh-boleh saja semua berkumpul, masing-masing membaca ayat sendiri-sendiri dan surat sendiri-sendiri, tidak sama. Semuanya masuk dalam kategori yajtami'una fi qira'atil Qur'an, membaca Al-Quran dan yatadarasuna, dan saling membelajar, saling mendengarkan juga tidak mengapa, semuanya mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Rasulullah bersabda, "Bacalah kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pemirsa Hasanah, semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.